hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga atas segala pertolongan dan kebaikan Tuhan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan, ahli-ahli waris-Mu. Terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan. Kami di sini berkumpul Tuhan, memuji, memuliakan, terutama mendengarkan firman Tuhan. Kau kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, setiap kami pribadi lepas pribadi, baik jemaat-Mu yang hadir pada hari ini di gereja yang kudus-Mu ini, Gereja Injil Karunia, maupun saudara-saudara iman kami mungkin yang menyaksikan lewat live streaming. Kau kiranya kuasai hati pikiran kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan juga menjadikan itu sebagai pedoman bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat semua saya persilakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam kudus untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Kembali lagi kita bertemu di hari Minggu sebagai bersama-sama ya di sini dengan saudara-saudara seiman untuk tentunya banyak ingin rindu untuk mendengarkan firman Tuhan ya, karena kita sebagai manusia tentunya merasakan lapar secara jasmani, tapi yang menjadi tujuan hidup kita tentunya sesuai dengan firman Tuhan pasti akan lapar rohani juga. Jadi itu juga yang harus kita isi, tidak hanya kebutuhan jasmani yang menjadi keseharian kita, tetapi juga kerohanian kita. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Dan hari ini saya berkesempatan kembali untuk membawakan firman Tuhan pada siang hari ini ya, tanggal 13 di bulan Agustus. Tidak terasa sudah di pertengahan tahun ya. Sudah di tahun 2023 dan ini menjadi hal yang luar biasa penyertaan Tuhan, karena kita percaya banyak sekali masalah atau cobaan mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi Tuhan tetap memberikan kita kekuatan untuk menyanggupi atau menjalani itu semua. Amin ya. Amin. Amin. Dan pada hari ini Bapak Ibu, kita akan melanjutkan bagian kita ya, bagian kita semua. Saya ingin melanjutkan tema pada siang hari ini dengan tema mari kita penuhi panggilan kita. Dan pada hari ini subtema kita adalah menyaksikan apa yang kita percaya. Nah ini bagian yang kedua, lanjutan dari yang sebelumnya bulan lalu kan, yang sudah pernah kita bahas dari 2 Timotius 1. Dan saya ingin membawa kita semua Bapak Ibu untuk membuka bagian teks firman Tuhan dari 2 Timotius pasalnya yang pertama. Mungkin Bapak Ibu yang membawa Alkitab boleh buka Alkitabnya, atau mungkin yang ada di handphonenya juga, alat elektroniknya silakan. 2 Timotius pasalnya yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Karena sebelumnya kita sudah membahas 2 Timotius pasal yang pertama ayat pertama sampai dengan 7. Kita bisa mulai dari ayat yang ke-8 ya. Ini 2 Timotius pasal pertama ayat 8 sampai dengan 12. Nah ini akan menjadi bagian kita, bagian yang kedua pada pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Sudah siap kita membacanya Bapak Ibu? Karena ini tidak terlalu panjang ya, jadi kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan apa? Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 10.
dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi apa? Aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Boleh kita lanjut ayat 13? Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 14 terakhir. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Puji Tuhan. Ini menjadi hal yang luar biasa ya Bapak Ibu. Ini surat Rasul Paulus, surat rasul kita ya, guru pemberita Injil. Tidak hanya rasul, pemberita Injil. Rasul situ dikatakan kepada kita yang sekarang ya, yang menjadi anak-anak Tuhan ya, anak-anak Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, beberapa penjelasan yang akan saya sampaikan ketika kita membaca dan memperhatikan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kita coba boleh lebih berfokus kepada, kita lihat di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa melalui kedatangan Juru Selamat kita. Siapa Juru Selamat kita? Yesus Kristus. Maka ya, Juru Selamat kita Yesus Kristus, maka melalui pemberitaan Injil kuasa maut telah dipatahkan dan menghadirkan hidup yang tidak binasa, tidak dapat binasa, atau hidup yang kekal. Hidup yang tidak dapat binasa itu hanya akan terjadi di dua tempat. Betul ya Bapak Ibu ya? Yang satu di surga, atau hidup kekal itu di surga, dan satu di untuk orang-orang yang tidak percaya di neraka ya. Itu yang yang kekal bagi orang-orang yang tidak percaya tentunya pada nantinya. Nah, itu artinya melalui kematian dan kebangkitan Kristus, Bapak Ibu, telah memindahkan ya, melalui kematian dan kebangkitan Kristus telah memindahkan hidup kita dari gelap kepada terang. Ya, oleh kematian, dan tidak hanya kematian tapi juga kebangkitan ya. Kemudian yang kedua, tetapi apa persisnya terang kehidupan ya? Persisnya apa terang kehidupan yang telah sampai kepada kita di dalam Yesus Kristus ya? Tentunya kita harus mengetahui betul apa sih sebenarnya hidup kita di dalam Yesus Kristus itu. Terang itu adalah terkait dengan pengetahuan akan kebenaran ya. Pengetahuan akan kebenaran. Berarti ada pengetahuan yang tidak benar. Betul. Dan itu banyak di luar sana ya. Terang itu adalah berkaitan dengan pengetahuan akan kebenaran ya. Dan merupakan kebijaksanaan Tuhan Yesus Kristus yang terungkap dengan sangat jelas melalui pemberitaan Injil Kristus atau Injil kasih karunia. Nah, itu semua bisa kita dapatkan dari pemberitaan Injil Kristus atau Injil kasih karunia ya. Kalau bisa kita buka Efesus pasal yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita buka Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita secara cepat. Di ayat yang ke-8, di situ dikatakan, kepadaku yang paling hina. Kepada siapa ini Bapak Ibu? Rasul Paulus ya. Ini konteksnya kita harus melihat betul bahwa kalau kita ingin menelaah atau ingin mencapai pengetahuan akan kebenaran, tidak bisa kita melihat firman Tuhan ini dari segi universal. Kita harus tahu kapan waktunya, siapa yang mengatakan, kepada siapa ini dikatakan, dan untuk kapan, sampai kapan. Nah, itu harus tahu ya. Ayat 8, kepadaku yang paling hina, maksudnya kepada Rasul Paulus, di antara segala orang kudus ya, telah dianugerahkan kasih karunia ini. Untuk apa? Memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. 9.
Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. 10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi sekarang Bapak Ibu, jadi sekarang ini ada sesuatu yang dahulu belum diketahui dulu, ya. Dulu tuh ada sesuatu hal yang belum diketahui. Di situ di ayat 9 dikatakan tugas penyelenggaraan rahasia, ya. Tugas penyelenggaraan rahasia. Tetapi sekarang telah diungkapkan sesuatu yang dahulu tersembunyi, namun sekarang sudah diperlihatkan dengan jelas, ya. Kalau kita lihat ayat yang ke-9 tadi di dalam Alkitab King James Version, di situ dikatakan, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world had been hid in God. Jadi itu tersembunyi di dalam Allah. Jadi kalau tersembunyi di dalam Allah itu berarti tidak ada yang mengetahui, ya. Who created all things by Jesus Christ. Jadi untuk menjelaskan sesuatu yang tersembunyi selama berabad-abad di dalam Allah. Jadi memang tidak ada yang mengetahuinya, siapapun, ya. Di dalam Allah sendiri, di dalam diri Allah sendiri ada sesuatu yang tersembunyi. Maka kita memerlukan terang Kristus. Amin, ya Bapak Ibu. Nah, dan terang Kristus itu apa? Terang Kristus itu adalah apa yang kita temukan sekarang di dalam Injil kasih karunia Allah. Saya tegaskan sekali lagi, yang rahasia itu adalah kita bisa temukan di Injil kasih karunia. Ya, rahasia tidak ada di dalam Injil yang lain. Ya, karena Allah sendiri memiliki program rahasia. Kita sudah tahu, ya Bapak Ibu, memiliki program rahasia, dan program rahasia itu dapat kita temukan dan dapat kita lihat di dalam Injil kasih karunia. Oke, jadi kalau Bapak Ibu ingin mengetahui segala rahasia Allah, ya tentunya yang sudah dibukakan kepada kita lewat Rasul Paulus, lewat surat-surat Rasul Paulus, itu menjadi salah satu cara kita untuk mengetahui Injil kasih karunia atau sesuatu yang rahasia, tugas penyelenggaraan itu. Nah, itu akan membentuk pengetahuan kita, menyentuh pengetahuan kita akan kebenaran. Nah, kemudian apa yang menjadi dasar Rasul Paulus, Bapak Ibu, untuk apa ya? Kalau kita bisa lihat, Rasul Paulus ini jadi satu-satunya rasul untuk bangsa lain, banyak bangsa di luar dari bangsa Israel. Tetapi kenapa sih dia, apa sih memang yang menjadi landasan dia? Apa sih yang memang dia tidak takut memberitakan firman kasih karunia ini? Karena di tengah-tengah lingkungan atau di tengah-tengah dunia ini pasti banyak sekali tantangan. Kalau kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 20 ayat 24, tidak usah dibuka, saya akan bacakan di sini. Tetapi aku tidak pernah dengar ayat firman Tuhan ini. Ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, ini biasanya menjadi ayat-ayat favorit banyak orang, ya, karena seolah-olah ini memberikan satu tujuan. Pokoknya tujuan saya itu hanya memberitakan firman Tuhan atau Injil kasih karunia Tuhan. Dan ini menjadi deklarasi dari seorang rasul kita, Rasul Paulus, di dalam hidupnya. Di situ dikatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Kalau mungkin bahasa yang mungkin bisa kita langsung tangkap, kayaknya saya nggak mikirin nyawa saya nih, gitu, ya. Pokoknya untuk pemberitaan firman Tuhan ini jauh lebih besar bahkan daripada nyawa saya.
Begitu. Jadi kayak apapun yang akan terjadi kepada saya pribadi, tugas penyelenggaraan atau tugas memberitakan kasih karunia tentang Injil kasih karunia itu harus saya lakukan. Ya, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Sekarang Paulus menyatakan bahwa dia siap bukan hanya menderita, tetapi bahkan apa? Apa katanya tadi? Mati. Demi apa? Demi menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadanya untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu, terang Kristus yang dibawa oleh Rasul Paulus kepada kita, bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya, bangsa-bangsa yang tidak bersunat, ya, ialah pesan tentang salib, tentunya, ya, pastinya. Yesus telah mati menghapus segala dosa kita sekali untuk selamanya, dan itu tidak berulang lagi. Menghapus segala dosa, tidak ada dosa yang tidak dihapus, ya. Dan itu menjadi hal yang sangat luar biasa untuk kita. Inilah berita pendamaian dari Allah. Itu berita pendamaian dari Kristus Yesus, dari Allah sendiri kepada siapa? Kepada semua umat manusia saat ini. Jadi sekarang tidak pilih-pilih lagi. Allah menyatakan kasih karunia-Nya. Sudah toh kepada kita semua yang namanya manusia. Karena sekarang program Allah, program kasih karunia. Nah, ini berita pendamaian ini banyak orang di luar sana belum dengar. Ya. Dan setiap orang yang percaya pasti diselamatkan ke surga. Seberapa banyak orang tahu di luar sana kalau hidupnya itu sudah sudah diselamatkan, sudah dihapus dosanya, dan ketika dia percaya, dia pasti masuk diselamatkan ke surga. Seberapa banyak orang tahu di luar sana? Sedikit, hanya sedikit. Sedangkan kita mengetahui itu sekarang, itu kita sudah bersyukur ya akan hal itu ya, karena tidak ada lagi yang ketinggalan di sini. Ketika sangkakala Allah berbunyi, kemudian akhirnya kita terangkat ke surga yang kedua kali, amin. Rahasia, ya, rahasia, bukan yang kedua ya, rahasia, pengangkatan rahasia atau rapture, ya, itu yang menjadi di luar sana masih banyak yang belum tahu dan belum paham tentang hal itu ya. Setiap orang yang percaya pasti diselamatkan ke surga, tetapi yang tidak percaya akan berita sukacita besar ini, maka ia akan mendapatkan hukuman yang kekal, ya. Jadi kalau kamu percaya, kamu mendapatkan hidup yang kekal. Kalau kamu tidak percaya, kamu mendapatkan kekal juga, tapi hukuman yang kekal. Begitu, itu perbedaannya, ya. Jadi dari mana datangnya pesan yang berkuasa menghidupkan jiwa manusia saat ini? Dari pesan salib Kristus. Kalau di luar sana, Bapak Ibu, mungkin banyak kita dengarkan firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh banyak pendeta di luar sana, tapi mereka belum tahu betul sebenarnya inti yang harusnya jemaat dapatkan pertama kali, ya. Itu yang menjadi problem di kehidupan orang-orang di luar sana. Jadinya mereka belum paham betul sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan kepada kita sekarang di zaman kasih karunia ini. Kalau keselamatan kita tidak punya, apa yang kita bisa dapatkan setelahnya? Karena Tuhan bilang kamu harus selamat dulu, baru kamu bisa mendapatkan apa yang sudah kusiapkan untuk kamu, bagi kamu, ya Bapak Ibu. Dari pesan salib Kristus, mari kita coba baca ayat yang kelima, Roma 5 ayat 8-9. Di situ boleh satu orang membacakan untuk kita? Roma 5 ayat yang ke-8-9. Ini ayat yang familiar juga ya. Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya,
kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Iya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Lebih-lebih karena kita sekarang telah tahu belum? Telah dibenarkan. Allah sudah membenarkan kita. Sudah terjadi pembenaran itu, penghapusan dosa itu sudah terjadi, ya. Jadi terang Kristus ini, Bapak Ibu, adalah terang kehidupan yang kita jalani sekarang, ya. Dan terang Kristus ini adalah kasih sayang Kristus, Bapak Ibu. Kasih sayang Tuhan Allah sendiri yang diungkapkan kepada kita melalui Injil keselamatan. Nah, ini dia. Injil keselamatan. Yesus telah mati menebus kita dan lunas dibayar dari segala dosa kita sekali untuk selamanya. Dan terang Kristus ini kita terima tidak tidak ada yang kita berikan dalam arti untuk mendapatkan itu, tidak ada. Ya, untuk mendapatkan keselamatan itu tidak ada, karena keselamatan itu Allah berikan cuma-cuma, gratis, itu tidak melalui pembayaran apapun, ya, dari pihak dari pihak manusia, tetapi dari Allah sendiri. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu untuk disalibkan, ya, darahnya tercurah, itu sangat mahal untuk kita, supaya kita menjadi orang yang selamat. Dan itu bisa kita dapatkan melalui percaya kepada Allah sendiri, kepada pengorbanan Yesus di kayu salib, melalui iman kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau lihat lebih jauh lagi tentang perbuatan manusia, dalam tanda kutip ini sebagai usaha manusia, karena banyak di luar sana merasa bahwa mereka bisa, atau mereka kuat, atau mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, ya. Kalau di Kejadian 2 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, ini kisah permulaan penciptaan manusia. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari apa? Dari tanah, dari tanah, dari debu dan tanah, ya, dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup, nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi kira-kira Bapak Ibu, ada yang dilakukan manusia itu untuk mendapatkan hidupnya? Tidak ada, ya, tidak ada. Apakah yang dilakukan manusia itu ketika Allah menciptakannya? Tidak ada, nggak ada sama sekali. Hanya debu dan tanah, tok, dah selesai. Dibentuk sedemikian rupa oleh segambar dan dengan rupa Allah, serupa dengan Allah. Kemudian udah tok begitu aja, dari debu dan tanah. Tapi yang memberikan kehidupan adalah Allah sendiri. Jadi manusia itu tidak melakukan apa-apa, tidak ada sama sekali. Demikian pun dengan sekarang, kita yang sekarang ini, Bapak Ibu, kita yang sekarang ini, kita diciptakan baru di dalam Kristus. Kita diciptakan baru di dalam Kristus. Kita menjadi manusia baru bukan karena usaha. Kita menjadi manusia yang sempurna, yang baru di dalam Kristus itu bukan oleh perbuatan, bukan karena perbuatan kita, tapi kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Allah saja. Karena itu hidup yang kekal, ya Bapak Ibu, yang kita peroleh melalui Injil yang dipercayakan dan diberitakan oleh Rasul Paulus kepada kita, itu harus menjadi produk utama kita untuk kita memberitakan firman Tuhan. Kalau kita sebagai sales, pasti ada kita produknya, ya. Produknya ini tentang kesehatan kah, entah tentang apapun itu yang berkaitan yang dia punya, yang ingin dia jual. Tentunya dia kasih tahu nih apa saja sih keuntungannya. Bu, ibu kalau membeli ini, ibu akan merasakan hal-hal seperti ini. Dan ini akan sangat bagus untuk ibu. Tidak ada seorang sales ingin menjelek-jelekan produknya, kecuali memang dia memang bukan sales yang baik, ya, bukan pekerja yang baik gitu. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya pasti ada produk yang penting di dalam
pemberitaan firman Tuhan atau ingin membagikan pengalaman rohani kita, nah itu harus kita ketahui dan harus kita kuasai. Bukan saja mengenai tentang hal keselamatan, tetapi juga hal lain di lain itu, untuk membangun orang-orang yang mendengarkan. Nah itu sangat penting untuk kita. Hidup yang kita peroleh dan kita jalani Bapak Ibu saat ini dalam Kristus adalah kehidupan secara rohani, bukan kehidupan secara daging. Yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu harus berdasarkan kehidupan rohani, bukan berdasarkan kehidupan daging atau jasmani kita. Yang harus diperkuat adalah kerohanian, kerohanian yang harus diperkuat oleh kita sebagai anak-anak yang mengetahui betul bagaimana proses keselamatan terjadi di dalam kehidupan kita. Sekarang berkat terbesar apa sih yang pernah Bapak Ibu alami di dalam kehidupan ini? Ya, mendapatkan rumah ataukah apapun itu yang berhubungan dengan materi, itu menjadi sesuatu hal yang baik gitu ya. Kalau untuk anak-anak yang baru lulus dari SMA bisa masuk kuliah yang dia inginkan, itu berkat juga ya Bapak Ibu ya. Berkat juga, betul, berkat juga. Kemudian dapat pekerjaan yang kita inginkan, itu juga berkat. Tapi bukan itu berkat yang luar biasa, yang paling besar di dalam kehidupan kita saat ini, yang Bapak Ibu jalani dari awal pertama kali Bapak Ibu hidup sampai nanti akhirnya ya bersama-sama dengan Allah. Berkat terbesar adalah berkat keselamatan. Itu yang paling besar. Sekarang kalau misalnya kita bandingkan, berkat apa yang bisa kita terima secara cuma-cuma? Masalahnya berkat itu bisa kita terima secara cuma-cuma, itu gak ada lagi, hanya itu saja. Dan Allah memberikan itu atas dasar kebaikannya kepada kita, anak-anaknya, umat-umatnya. Amin ya Bapak Ibu. Itu landasan kita sekarang untuk bersuka cita sebagai orang-orang kudus. Orang-orang kudus. Takut bilang orang-orang kudus? Tidak. Ya. Ya, harus bangga menjadi orang-orang kudus. Hidup itu yang kita jalani sekarang saat ini adalah kehidupan secara rohani ya, bukan kehidupan secara daging. Kehidupan secara daging itu telah mati disalibkan. Ya. Telah mati disalibkan. Disalibkan dengan siapa? Dengan Kristus. Kehidupan daging, kehidupan lama itu sudah mati disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Sekaligus dengan segala dosa kita. Tidak hanya kehidupan daging, tetapi juga dosa. Segala dosa kita sudah disalibkan bersama. Tidak hanya disalibkan, tapi juga telah dikuburkan. Tuhan menyelesaikan itu dalam sekali sat selesai. Itu luar biasa Bapak Ibu. Namun kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kita pun bangkit bersama-sama dengan Kristus. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Kehidupan secara rohani ya, sebaliknya kehidupan secara rohani kita peroleh, kita alami pada saat atau sejak kita percaya. Kehidupan rohani baru Bapak Ibu semua dapatkan ketika Bapak Ibu percaya. Percaya atau menerima Injil keselamatan. Di mana saat itu juga dan sampai sekarang Bapak Ibu, sampai sekarang dan selamanya kita telah termeterai dengan Roh Kudus. Ya, hal tersebut sudah sering kita dengar biasanya ya di dalam pemberitaan firman Tuhan di atas mimbar ini. Kita ketahui firman Tuhan yang tertulis di mana? Efesus 1:13-14. Efesus 1 ayat, boleh kita buka Bapak Ibu. Efesus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Ini ayat yang sangat bagus sekali ya, yang luar biasa sekali. Bisa bareng-bareng kita membacanya bersama-sama. 1, 2,
3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah sendiri. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Maka jangan heran Bapak Ibu, jika Alkitab mengatakan setiap orang yang tidak percaya kepada Injil keselamatan, ini dengan baik kuncinya. Jangan heran kalau Alkitab mengatakan setiap orang yang tidak percaya, kalau setiap orang yang tidak percaya kepada, bukan kepada Allah sebenarnya, kepada Injil keselamatannya, ya, Injil keselamatannya atau Injil kasih karunia saat ini, mereka akan binasa kekal. Di mana? Di neraka, di lautan api neraka. Berapa lama? Selamanya. Itu kerugian yang sangat besar. Itu kerugian yang sangat besar. Firman Tuhan mengatakan, saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu. Ya, kita udah tahu bahwa konsekuensinya. Gitu. Kalau tidak percaya kepada Injil keselamatan, Yesus mati hapus segala dosa, dapatnya itu. Puji Tuhan kita sudah percaya. Masih ada yang belum percaya di sini Bapak Ibu? Ayo, nggak usah malu-malu. Percaya semua? Amin. 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 Dan sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu di mana? Perlu kita undang? Tidak lagi. Gak usah stop undang Roh Kudus. Udah di sini. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Betul. Nah, sebab mereka yang tidak percaya Injil tidak memiliki hidup kebangkitan Kristus. Yang tidak percaya Injil keselamatan tidak memiliki kebangkitan hidup kebangkitan Kristus. Apalagi yang tidak dimiliki, tidak memiliki hidup manusia baru. Mereka tetap dalam kehidupan hidup yang lama, ya, kehidupan yang lama, yaitu hidup yang sudah jatuh di dalam dosa, lumpur dosa bersama Adam yang berdosa. Itu yang terjadi di kehidupan orang-orang yang tidak percaya. Sama seperti kayak ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika kita percaya, jadi kalau kita tidak percaya, nggak ada Roh Kudus. Jadi di luar sana, kalau tidak percaya, ya tidak ada Roh Kudusnya. Dari mana? Karena mereka belum percaya. Ketika mereka percaya, di saat itulah Yesus sendiri secara otomatis memeteraikan Roh Kudus di dalam hati Bapak Ibu semua. Itu yang menjadi jaminan. Tadi sudah dibilang sih. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Di dalam kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang menjanjikan siapa? Allah sendiri. Yang dijanjikannya itu, ini R-nya besar ya. Yang dijanjikannya itu, ya, itu yang terjadi dalam kehidupan orang yang percaya, memilih percaya. Itu langsung. Yang tidak memilih percaya, ya nggak ada kerugian yang akan mereka dapatkan. Jadi dapat kita katakan bahwa Injil keselamatan atau Injil kasih karunia, ya, IKK, Injil kasih karunia adalah sebuah carrier. Tahu carrier Bapak Ibu? Kalau carrier itu bahasa Indonesianya pembawa. Pernah tahu ada tas carrier ya? Kalau misalnya orang mau naik gunung, mereka biasa pakai tas yang besar sekali. Nah itu untuk menyimpan barang, itu biasanya namanya tas carrier. Biasanya kalau dibilang oleh orang-orang itu namanya tas carrier atau pembawa atau pengantar. Itu carrier, ya. Kehidupan kekal kepada setiap manusia yang percaya sekarang. Sekali lagi, Injil keselamatan atau Injil kasih karunia adalah sebuah pembawa atau sebuah pengantar kita, atau yang mengantarkan kita kehidupan yang kekal kepada setiap orang manusia
di dunia ini yang percaya sekarang. Ya, yang percaya sekarang di zaman dispensasi kasih karunia. Betul sekali. Injil keselamatan. Kalau sebelum Yesus mati, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Sistemnya seperti apa? Masih mengundang Roh Kudus. Satu perbuatan, betul. Iya. Konsep jika maka, ya, jika maka. Jika kamu percaya, maka kamu akan diselamatkan. Makanya banyak orang-orang dulu Yahudi, ya, orang-orang Israel, mereka masih meminta ampun. Bapak Ibu masih minta ampun? Jujur Pak. Tidak. Pak, saya kasih. Oh, tidak tahu ya. Ada di sini yang masih minta ampun. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami, dosa saya, dosa kedua orang tua saya. Biasa begitu ya, Bapak Ibu. Biasa paling sering kita dengarkan dosa saya dan dosa kedua orang tua saya. Biasa begitu. Jadi kayak minta suruh mengampuni, yang nyuruh Tuhan gitu. Kayak ampunilah. Ada masih berdoa seperti itu? Tidaknya kok kecil Bu. Tidak gitu dong. Tidak ya? Iya. Karena apa? Karena keselamatan sekarang tidak seperti itu. Bekerjanya tidak seperti itu. Kalau dulu ya. Kenapa? Karena Yesus belum mati, darahnya belum tertumpah. Jadi belum ada pengampunan dosa pada saat itu. Belum ada. Makanya kenapa orang-orang zaman sebelum Yesus mati, mereka harus minta ampun. Bukan hanya minta ampun, mereka harus mempersembahkan korban bakaran. Betul. Potong sesuatu begitu kan. Kemudian yang terbaik, yang biasanya mereka persembahkan untuk Tuhan, supaya semakin baik, semakin banyak dosa juga yang dihapus untuk mereka. Nah itu syarat yang memang harus mereka lakukan. Apakah itu sekarang berlaku untuk kita? Tidak. Ribet ya? Ribet gak sih? Kalau kita masih hidup di zaman sebelum Yesus mati, ya disalibkan, ribet. Coba, ribet sekali. Sekarang mudah sekali. Percaya Roh Kudus hidup kekal. Mantap. Iya, betul Bapak Ibu, seriusan benar. Yang mengatakan siapa? Pak Charles. Bukan, Pak Charles yang mengatakan itu ya, firman Tuhan. Pak Charles hanya kopi-kopi saja dari firman Tuhan. Betul ya? Iya, betul. Pak Charles hanya kopi saja langsung dari firman kebenaran, Injil kasih karunia. Itu yang sekarang kita dapatkan dan kita ketahui mengenai hal itu. Nah itu penting, itu sesuatu hal yang sangat penting dan sangat-sangat mahal untuk kita sebagai orang-orang percaya. Ya, tidak ada lagi kehidupan yang lama yang bisa kita rasakan. Maksudnya ketika kita sudah di dalam Kristus, ya, yang menjadi yang akan didapatkan oleh orang yang tidak percaya itu pasti tidak memiliki hidup kebangkitan Kristus. Tidak memiliki hidup kebangkitan Kristus, tidak memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia di surga. Kalau sekarang kita karena sudah percaya, pasti dengan bangga hati, kalau kamu mati kemana? Surga. Ada yang masih bertanya-tanya dalam kehidupan ini, kalau mati kemana? Kalau meninggal kemana? Banyak di luar sana, ke kuburan biasanya. Ke kuburan lah, kemana lagi? Ke kuburan ditanya. Iya tahu, saya tahu. Pondok Ranggon. Pondok Ranggon. Ya kan? Mana lagi? Banyak, Jerpurut sana. Kesananya kita semua. Ya bukan itu maksudnya, bukan maksud pertanyaannya itu. Itu mau kemana pun, ya maksudnya ketika kita meninggal emang kita rasakan kita mau dibawa kemana kan enggak ya?
Ya udah nggak ada lagi, udah selesai, berhenti, skakmat, dah selesai, udah nggak ada lagi apa yang mau diapain kayak kita juga nggak akan kita rasakan juga gitu. After itunya maksudnya, ya kehidupan selanjutnya, ketika kita percaya kehidupan kekal yang sudah kita punya, kehidupan kekal bersama Yesus di surga, bukan di bumi, ya. Jadi kita menantikan Yesus yang di awan-awan untuk mengangkat kita ke surga. Rumah kita di surga, Bapak Ibu. Punya rumah di surga, enak kan? Enak kan? Kayaknya ibu doang yang bilang enak. Yang lain kayak, aduh saya mikir rumah di sini dulu, Pak. Gitu. Justru lebih bersukacita. Kenapa? Sudah punya rumah, Bapak Ibu. Tidak di bumi, di mana? Di surga. Saya punya rumah, saya punya rumah di surga, Bapak Ibu. Wah, mantap. Coba bayangin rumah sebagus apa yang Bapak Ibu bisa bayangkan di bumi, itu nggak ada apa-apanya di surga. Percaya nggak? Percaya. Harus percaya, Bapak Ibu. Iya. Harus percaya. Ini saya paksa harus percaya. Jangan dong, harus kerelaan hati. Kalau dipaksa percaya, nggak percaya namanya. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya, sebagus apapun rumah yang bisa kita bayangkan, nggak ada apa-apa yang kalah semua yang di surga. Kita sudah punya rumah, hidup yang kekal di surga nantinya ketika kita mati, ketika kita meninggalkan dunia ini kembali kepada Bapa di surga, kita langsung menerima apa yang menjadi bagian kita. Itu semua di surga. Jadi ketika kita mati, setelah kita percaya tentunya menjadi orang-orang kudus, sejak itu juga kapanpun saya mati, saya pasti masuk surga. Gak usah takut lagi. Bukan hidup jadi sembarangan ya Bapak Ibu. Jangan. Hati-hati kita semua. Ya. Jadi maksudnya kalau memang kita mempunyai hal seperti itu sangat bagus. Tapi bukan berarti kita tidak berhikmat. Ya. Nah, itu harus dipunyai oleh semua orang yang sudah percaya. Tentunya hikmat itu pasti akan diberikan oleh Yesus Kristus. Pastinya. Nah, itu yang akan membantu kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kesempatan yang Tuhan berikan di dunia ini itu akan diberikan semuanya, apapun yang kita inginkan, ya, sesuai dengan firman Tuhan tentunya untuk menjalani kehidupan kita. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Nah, itu dia tadi. Injil kasih karunia adalah sebuah carrier kehidupan kekal kepada setiap manusia yang percaya sekarang. Oke? Di zaman dispensasi kasih karunia. Ada yang ingat berapa dispensasi Bapak Ibu? 7 ya? Ya, 7. Sekarang kita di posisi yang ke 6. Nah, dispensasi kasih karunia. Ya, sebelumnya dispensasi kerajaan, sekarang dispensasi kasih karunia. Betul. Kemudian kita lanjutkan. Jadi dapat dikatakan Bapak Ibu, ya, banyak orang yang ingin mendapatkan kehidupan kekal. Banyak gak? Banyak. Orang kehidupan yang kekal pasti banyak orang yang mau ambil. Pasti banyak orang yang mau cari. Pasti banyak orang yang menginginkan. Pasti banyak orang yang ingin mendapatkan. Pasti wong kekal, ya kan? Banyak orang yang ingin mendapatkan kehidupan kekal. Tapi bagaimana caranya? Sepengetahuan Bapak Ibu, kira-kira banyak orang ingin mendapatkan kehidupan kekal dengan cara berbuat baik. Banyak sekali, beneran deh, percaya, seriusan. Banyak orang ingin mendapatkan kehidupan kekal dengan cara mengusahakan, dan cara bagaimana mengusahakan untuk mendapatkan kehidupan kekal. Ya, berjuang keras. Apalagi mempertahankannya, berjuang keras mempertahankannya. Aduh, gimana itu ya? Dermawan. Perbuatan dia demi mencapai kehidupan kekal. Aduh, saya harus dermawan. Ya. Banyak memberi sampai dia kekurangan gitu. Padahal dia lagi kurang, tapi demi mendapatkan kehidupan kekal dia memberi dari kekurangan.
Karena kalau kita lihat statement itu bagus gitu. Tapi kalau kita lihat relate di dalam kehidupan, bagaimana cara mendapatkan kehidupan itu, kan nggak begitu caranya. Ya, mendapatkan kehidupan kekal dengan mengusahakan apapun yang di dalam kehidupan kita ya, berjuang keras, justru malah akhirnya bisa kehilangan keselamatannya. Jadi hal itu yang nggak dapat, keselamatannya jadi tidak dapat. Tidak bisa diusahakan segala sesuatu untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Kalau Bapak Ibu gunakan tenaga atau kekuatan dari Bapak Ibu sendiri sebagai manusia, itu gak bakalan bisa Bapak Ibu. Ya, berarti keselamatan yang mereka maksud tersebut bukanlah keselamatan kekal. Biasanya orang-orang yang merasa bahwa mereka bisa mengusahakan untuk mendapatkan keselamatan, itu gak bakalan dapat keselamatannya. Jadi kalau misalnya keselamatannya itu tidak dikerjakan, seolah-olah keselamatan itu bisa ya dan bisa tidak. Bisa seolah-olah akan hilang keselamatannya. Apakah benar keselamatan itu akan hilang? Kalau kita tarik ulur dari pengorbanan Yesus Kristus satu kali, kalau keselamatan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma bisa hilang, cara untuk mendapatkannya kembali, Yesus harus mati lagi. Iya enggak? Coba, kalau di luar sana keselamatan itu bisa hilang. Jadi, bagaimana caranya keselamatan bisa hilang? Coba dulu, bagaimana bisa keselamatan itu hilang ketika dia sudah percaya? Sedangkan tadi kita lihat di surat Rasul Paulus di Efesus pasalnya yang pertama ayat 13, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi ketika banyak orang itu tidak mengusahakan atau berjuang keras mempertahankannya, Roh Kudus itu bisa hilang, keluar masuk. Gak mungkin. Itu merupakan pengetahuan yang salah. Ya, pengetahuan betul-betul pengetahuan yang keliru. Pengetahuan yang keliru, benar-benar keliru Bapak Ibu. Bukan seperti itu konsepnya. Masa iya ada yang bisa mengambil kita dari Allah? Siapa? Mungkin tidak ada. Keselamatan pun sama. Ketika keselamatan sudah diberikan, ketika kita percaya diberikan dengan Roh Kudus, Roh Kudusnya sudah di sini. Amin. Sekarang bagaimana kita bukan mengusahakan, tapi lebih kepada Roh Kudus itu bekerja di dalam Bapak Ibu semua. Begitu caranya. Bagaimana kita supaya Roh Kudus itu bisa bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Bisa nggak Roh Kudus itu jadi tidak bekerja? Iya, kalau ingin Bapak Ibu tidak bekerja, nggak bisa bekerja. Jadi roh yang lain. Roh apa tuh? Roh halus. Rohana. Roh aye. Lucu Bapak Ibu. Ya, bukan Roh Kudus jadinya bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Betul. Memilih roh yang lain. Betul. Bahaya nggak? Bahaya. Iyalah bahaya dong. Jadi bahaya Bapak Ibu. Sekarang bagaimana kita memilih apakah Roh Kudus yang di dalam hati kita yang sudah dimeteraikan ingin bekerja di dalam kehidupan kita, atau kita memilih untuk tidak, Roh Kudus itu tidak bekerja di dalam kehidupan kita. Itu pilihan kita Bapak Ibu. Itu pilihan kita. Betul. Dan tentunya sebagai orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah mengetahui pengetahuan akan kebenaran, pastinya Roh Kudus ingin bekerja di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Roh Kudus itu akan memberikan sukacita. Percayalah. Iya, betul. Pasti memberikan sukacita, ya, Bapak Ibu. Nah, kalau pengajaran-pengajaran yang seperti ini ya, yang mengenai kehilangan keselamatan, begitu ya, berarti keselamatan yang mereka maksud tersebut bukanlah keselamatan kekal. Bukan keselamatan kekal di dalam Kristus Yesus. Sebab
keselamatan dalam Yesus Kristus akan tetap selalu ada, permanen, eksis, kini, dan selamanya. Itu yang akan terjadi Bapak Ibu, kalau kita benar-benar mengetahui apa yang langsung dari Injil kasih karunia. Ya, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai contoh Bapak Ibu kepada Yesus kepada perempuan Samaria ketika ia bertemu di dekat sumur Yakub. Boleh buka di Yohanes pasalnya yang keempat ayat yang ke-13. Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-13. Yohanes, perjanjian lama ya Bapak Ibu. Iya, tadi ada yang bilang iya, siapa ayo? Jujur. Yohanes perjanjian baru Bapak Ibu, ya. Pasalnya yang keempat ayat yang ke-13. Coba deh kita lihat. Di situ dikatakan apa? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, Bapak Ibu. Sebagai manusia, sebagai makhluk yang fana, gitu. Kita harus berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan kita secara jasmani atau lahiriah. Amin ya Bapak Ibu? Ya. Iya dong. Betul. Ya. Iya enggak? Bapak Ibu masih memikirkan makan untuk besok Pak? Masih lah. Kenceng banget Pak. Masih lah. Jaga kesehatan kalau gitu. Iya dong, kalau sakit gak bisa. Nggak, jadi di pikiran doang besok makan apa ya, tapi besok nggak jadi makan. Kenapa? Karena nggak kerja. Harus sehat Pak. Amin ya. Iya. Apakah kita harus berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan kita secara jasmani? Iya. Jasmani atau lahiriah masih harus. Tuh, karena kita harus makan, kita harus minum, nyekolahin anak. Iya betul, Ibu. Kemudian dari pakaian kita, betul ya? Pakaian baru gitu kan. Kemudian apa lagi? Menyediakan kendaraan. Tidak hanya itu saja, tempat tinggal dan lain sebagainya. Itu masih harus kita kerjakan? Masih. Masih harus berusaha keras? Masih. Gak bisa leha-leha kalau soal itu Bapak Ibu. Ya. Untuk kehidupan jasmani masih harus. Itu yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Ya, supaya tubuh kita ini tetap sehat juga, tetap kuat, bertahan lama. Begitu, harus berusaha keras. Tetapi tidak akan bisa hidup selamanya dan akan menjadi tua, kemudian sakit, kemudian meninggal dunia. Itu yang menjadi kodrat hubungan kita dengan Adam yang berdosa. Ya, itu sebab hubungan kita yang kita dapatkan sekarang adalah hubungan kita dengan Adam yang berdosa, Bapak Ibu. Tetapi ketika manusia hendak memiliki hidup yang kekal di surga, tidak ada yang perlu dilakukan dengan berusaha. Tidak ada. Ya, tidak ada yang perlu dilakukan dengan berusaha, kerja keras dan lain sebagainya. Banting tulang nggak ada, nggak perlu. Inilah kabar penting, ya, bahkan paling penting yang dapat kita bawa kepada dunia saat ini. Iya, betul. Untuk hidup yang kekal di surga tidak perlu lagi berusaha. Ya, inilah kabar penting yang paling penting ya. Di tengah gencarnya semua orang berlomba-lomba berjuang keras ya. Berjuang keras setiap hari, mengejar hal-hal yang sifatnya duniawi atau sementara, atau berusaha sekeras mungkin memenuhi kebutuhan kesejahteraan yang bersifat lahiriah. Itu sebabnya kita biasa mendengar bahwa bahkan dari mimbar-mimbar gereja Bapak Ibu, mereka hanya meraba-raba.
menduga-duga, ya, menduga-duga dalam hal pengajaran bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal. Nah, sebab mereka sendiri tidak bisa membedakan, ya, membedakan apa? Antara yang mana kasih karunia hidup yang kekal dan mana yang kebutuhan hidup yang sementara. Iya. Kalau kita tidak peka, kita akan ikut dengan alur dunia saat ini. Kalau kamu di dunia berusaha berjuang untuk hidup kamu, yes, betul. Tapi untuk keselamatan kita tidak berjuang untuk itu, karena tidak akan dapat. Semakin kamu berjuang semakin jauh. Gitu. Tapi banyak orang-orang atau pemberita-pemberita firman Tuhan malah menyuruh kita untuk berusaha. Apa? Usaha macam apa? Itu. Biasa banyak seperti itu. Banyak sekali. Banyak itu, banyak lah pokoknya. Tidak terhingga. Banyak di luar sana. Seperti itu. Itu menjadi sesuatu hal yang salah. Keliru. Ya. Untuk kita yang sudah paham, enggak. Bukan begitu caranya. Bukan seperti itu konsepnya. Dan ketika kita membentangkan Injil keselamatan, Yesus telah menghapus segala dosa manusia. Dan siapa yang percaya mesti masuk surga sekali untuk selamanya. Mereka menolak. Mereka menolak. Enggak begitu. Enggak bisa. Enggak bisa cuma percaya aja kita masuk surga. Gampang banget. Gampang banget. Karena merasa bahwa sesuatu hal yang berharga, hidup yang kekal itu tidak bisa didapatkan dengan mudah. Gitu. Padahal Tuhan sendiri bilang, kamu percaya karena saya sudah melakukan bagian saya. Sudah selesai. Nih, saya punya bagian sudah selesai nih, anak-anak. Sekarang tinggal kalian sendiri. Apakah mau percaya atau tidak? Kalau orang-orang di sana, di luar sana masih banyak yang menolak, Bapak Ibu. Mengatakan bahkan mencaci Injil keselamatan yang kita beritakan tersebut. Banyak yang menolak, banyak. Kalau banyak yang tidak menolak, pasti banyak orang percaya. Di setiap sudut mungkin tempat tinggal kita pasti ada gereja orang percaya. Gak sulit untuk membuka gereja, membuka jemaat yang percaya, yang jemaatnya percaya, bukan gereja yang jemaatnya percaya. Kalau mereka semua tidak menolak. Sekarang banyak menolaknya. Wah, banyak berkumpul lagi. Berkumpul lagi bareng-bareng untuk menolak. Gitu. Ya, maka tidak heran Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 18, di situ dikatakan sebab pemberitaan tentang salib. Coba kita baca Bapak Ibu. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. Kita coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya, oke, lanjut. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah Kekuatan Allah. Bagi orang lain itu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Paulus yang mengatakan ini. Banyak orang-orang di luar sana keras juga nih Paulus, sangat keras. Ya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Itu sesuatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah Kekuatan Allah. Nah, sekali lagi. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan keselamatan itu kekuatan Allah. Tuh, ya. Itu yang sangat luar biasa bagi kita. Jadi menguatkan kita juga. Tentunya kita juga harus kuat di dalam pengetahuan akan itu. Kenapa? Karena itu adalah kekuatan Allah. Iya enggak? Betul. Keselamatan adalah Injil kekuatan Allah. Pemberitaan tentang salib, keselamatan
itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau kita ingin dikuatkan oleh Allah, Injil keselamatan adalah solusinya. Iya, betul. Keselamatan lagi. Loh. Salah ini orang. Sadar ya. Kalau ada yang merasa begitu berarti ya memang gimana ya? Saya juga agak bingung memang mendeskripsikan kalau misalnya ada orang yang seperti itu ya. Ya mudah-mudahan itu tidak ada lah ya Bapak Ibu di kita ya. Amin ya, amin aja udah. Amin Bapak Ibu. Betul. Injil keselamatan itu adalah kekuatan itu tadi bisa kita lihat ya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan Injil keselamatan adalah kekuatan Allah. Iya. Coba kekuatan Allah, masa Bapak Ibu nggak mau punya kekuatan yang dari Allah sendiri? Solusinya apa? Injil keselamatan. Iya. Semakin banyak memperdalam Injil keselamatan, semakin kuat. Kuatnya kuat manusia nggak? Enggak. Kekuatan dari Allah. Kekuatan dari Allah. Kekuatan dari Allah. Itu. Jadi jangan bosan-bosan Bapak Ibu, karena masih banyak. Sebenarnya Injil keselamatan ini tidak maksud saya banyak dan dalam sekali kalau ingin kita bahas. Mungkin secara garis besar Injil keselamatan adalah kita percaya bahwa Yesus mati menghapus segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Barang siapa yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus pasti masuk surga. Itu garis besarnya. Kalau ingin memperdalam lagi, lebih banyak lagi. Itu mungkin menjadi salah satu headline. Tapi sub-sub bagiannya kalau misalnya kita pecah dari keselamatan itu luas sekali. Apakah kita merasa sudah bisa melihat dari keseluruhannya, ataukah hanya headline-nya saja? Bagus juga headline-nya, memang itu yang harus kita ketahui secara garis besar. Tapi runtutan ke bawahnya pasti masih ada lagi. Dan masih banyak lagi. Kenapa? Firman Tuhan ini banyak, dalam. Tidak hanya itu saja. Gitu. Amin ya Bapak Ibu? Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, kita dapat berkata kepada semua orang, "Hei, saya telah memiliki hidup yang kekal." Kenapa? Karena Yesus telah mati menghapuskan segala dosa saya, dan kapan saya meninggalkan dunia ini, saya sudah pasti masuk surga. Maukah kau menerimanya? Tapi nanti kalau beritakan seperti itu, suaranya jangan bikin kecil Bapak Ibu ya. Saya telah memiliki hidup yang kekal karena Yesus telah mati menghapuskan segala dosa saya kepada meninggalkan dunia ini. Makin teman kecil. Enggak, harus makin lantang. Jadi poin-poin paling penting itu di akhir. Kapan saya meninggalkan dunia ini, saya sudah pasti masuk surga. Amin. Amin. Gitu. Kalau bisa makin keras, jangan makin kecil. Pertanyakan juga itu. Ya, atau mikir jauh. Bisa. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Bersediakah kita semua jemaat, orang-orang kudus Tuhan, GDK Makedonia, atau di luar sana juga untuk jemaat-jemaat kudus Tuhan untuk lebih serius menyaksikan apa yang kita percayai, itu bisa kita pertanyakan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala sukacita yang kami rasakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan segala dosa yang telah kami terima, karena kami percaya Tuhan bahwa itu menjadi kekuatan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, dan kami ingin Tuhan hidup kami tentunya menjadi berharga di mata Tuhan, dan pastinya berharga di mata Tuhan. Tuhan, kami ingin selalu setia Tuhan di dalam pelayanan kami. Berikan kami hati terus melayani supaya kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang level up, tidak hanya di lingkungan kami saja, juga banyak orang-orang di luar sana yang bisa kami persembahkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Saya kembalikan kepada